Baik, perkenalkan nama saya Graciano Paulus Tilaar dengan NIM 2302110600031. Sekarang saya akan menjelaskan codingan yang ada pada modul 3, yaitu tentang framework CSS, yaitu Bootstrap. Jadi di sini pertama kita mulai dengan membuat sebuah file HTML dengan charsetnya yaitu UTF-8. Selanjutnya dengan title di sini desain Bootstrap. Nah, kita masuk di sini ada style sheet href bootstrap css bootstrap.css. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan file HTML kita dengan framework Bootstrap yang sudah kita download di sini melalui webget Bootstrap. Di sini ada folder CSS-nya lengkap. Ini dia untuk file Bootstrap CSS-nya. Dan selanjutnya di sini ada script. Untuk JavaScript-nya kita menggunakan juga dari Bootstrap untuk fungsi agar responsif. Ini Bootstrap JS, bootstrap.js. Di sini ada bootstrap.js-nya di dalam file ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam body-nya yaitu kontennya. Ini kita membuat div class container. Lalu di sini ada form action dengan kosong di sini. Ini kosong karena actionnya atau tujuannya belum ada, jadi masih kosong. Selanjutnya kita masuk ke dalam div class call sm12. Ini itu dimaksud saya langsung tunjukkan contohnya saja. Jadi itu dia bermaksud untuk menunjukkan panjang dari kolom ini setiap row. Jadi sini ada panjang kolom, jadi ketika kita ubah angka di call sm-nya, misalnya dari 12 kita ubah ke 10, maka kolom ini akan memendek. Seperti kita bisa lihat, dia menjadi lebih pendek dari dibandingkan sebelumnya. Baik, kita lanjut lagi. Sini ada div class form group. Jadi di dalam form ini kita itu diisi dalam form group agar rapi. Jadi di sini pertama ada label for name yaitu untuk nama. Selanjutnya untuk input type-nya yaitu input type-nya text dengan class form control yaitu bawaan dari Bootstrap agar bisa lebih rapi untuk teksnya. Selanjutnya di sini ada placeholder name untuk sebagai petunjuk di dalam kotak input agar kita mengisi nama kita sendiri. Dan required di sini yaitu menunjukkan bahwa kita harus mengisi kolom ini agar bisa mengirim form. Selanjutnya untuk kolom selanjutnya yaitu email. Di sini kita type-nya yaitu email sama form control untuk mengatur agar teks rapi. Selanjutnya di sini ada placeholder email agar menunjukkan teks email di dalam kotak input untuk sebagai petunjuk. Dan di sini required juga wajib kita isi untuk mengirim form. Selanjutnya di sini untuk password. Ini input type-nya yaitu password. Jadi ketika kita mengetik teks kita di dalam kotak kolom ini, maka tidak akan kelihatan seperti password pada umumnya. Dan juga required di sini yaitu wajib diisi. Selanjutnya di sini ada form group. Selanjutnya di sini ada jenis kelamin. Jadi untuk jenis kelamin ini kita menggunakan tipe drop down untuk memilih antara dua opsi yaitu pria atau wanita. Di sini kita menggunakan class form control dengan ID JK dan ada option pria dan juga option wanita. Ini ada select, fungsi select. Dan selanjutnya di sini terakhir ada tombol submit button untuk mensubmit form yang sudah kita isi tadi. Dan yang terakhir di sini ada footer. Footer ini untuk menunjukkan seperti watermark dari web kita, menunjukkan bahwa kitalah yang membuat web tersebut. Kita coba kembali ke dalam webnya.
Di sini ada footernya, ini dia footernya. Dan ini adalah form yang sudah kita jelaskan tadi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.